A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai pada malam kelima terawih kita, malam keempat ya, malam keempat terawih pada malam hari ini kita masih terus diberikan Allah cucuran rahmat, nikmat dan karunia, terlebih-lebih nikmat hidayah yang alhamdulillah lewat nikmat hidayah itu membimbing hati kita, membimbing langkah kaki kita untuk bisa berhadir di rumah Allah pada malam hari ini dalam rangka memperhambakan diri kita di hadapan Allah, karena hakikatnya kita diciptakan Allah adalah sebagai hambanya, yaitu menyembah kepadanya. Siapapun kita hari ini, jabatan apapun yang kita sandang hari ini, sebanyak apapun kekayaan yang kita pegang hari ini, yang jelas bahwa di mata Allah kita adalah hamba. Ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba, maka malam hari ini kita memperhambakan diri dengan cara beribadah kepada Allah. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia kecuali memperhambakan dirinya kepadanya. Maka kita malam hari ini memperhambakan diri kita di hadapan Allah yang punya segala-galanya atau yang punya alam ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya tak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sehat? Sehat Bu? Sehat? Bapak sehat Pak? Bapak dan Ibu sehat, saya sakit. Sehat? Bapak dan Ibu sehat semua, saya sakit. Mana nih ya? Tapi namun demikian bahwa yuk kita teruskan ibadah kita kepada Allah dalam rangka saya katakan tadi ta'abbud ilallah. Bapak dan Ibu, tanpa terasa kita sudah di malam keempat tarawih tadi ya. Berarti kita masih di zona SPBU. Apa itu Bu SPBU? Pom bensin. Boleh ya? Ya kan? Tapi yang saya maksud di sini SPBU ialah suasana puasa bulan utama. Ketika kita di SPBU, tentu kita akan mengisi BBM, ya kan? Bulan berkah dan maghfirah yang saya maksud. Nah, BBM yang kita isi apa? Premium. Mangan dan minum. Zaman puasa juga mangan ngombe. Sama benar nggak puasa ya kan? Terus apa yang kita isi lagi? Tali. Perhatikan tetangga, jangan pelit. Apalagi Pertamax. Pertahankan takwa secara maksimal. Apalagi ya Bu? Bensin. Bantu si miskin. Apalagi yang kaya, ini kesempatan kita melipat gandakan pahala.
kita beri orang berbuka puasa, kita dapat pahala seperti yang dia dapat pahala, ya kan? Maka banyak-banyak mengundang orang itu buka puasa bersama Kak Teruna, termasuk saya undang kalau perlu, ya kan? Apalagi sholat lain yang rajin, apalagi minyak tanah, menyimak tahan amarah. Poso-poso marah terus ganti, ya kan? Padahal salah satu puasa adalah untuk meredam emosi, ya kan? Itulah SPBU atau pom bensin yang di mindset ibu saya terjemahkan. Jadi dia sesuai dengan suasana puasa, ya kan? Jadi SPBU itu rupanya bisa sesuai dengan suasana puasa kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu barangkali tidak asing lagi, sudah kenal dengan saya. Jadi mulai ya saya hormati Bapak pengurus BKN dengan seluruh pengurusnya dan jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak para tokoh agama dan tokoh masyarakat di dusun kita ini, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu habis dari waktu saya. Mbak Bejo, Mbak Reman, Mbak Sono, mabuk lah pokoknya, habis waktunya. Nah, Bapak dan Ibu, karena masih dalam waktu yang masih baru atau anyar, maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya katanya tadi diberi waktu cuma 10 menit, itu mas. Biasanya mau mas. BKN, Bu, kulibasnya, kulibas suka-suka aku lah kulibas sih, sampai satu malam. Bapak dan Ibu, puasa yang sedang kita jalani ini juga karena saya seorang guru, saya lihat dari sisi guru, begitu ya, bahwa puasa ini juga syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Tanpa kita sadari, iya kan? Apa yang kira-kira dididik oleh puasa ini, bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, kita dididik sabar. Nah, kita dididik minyak tanah, menyimak, jangan tahan amarah. Jangan kamu aja kerjanya mama lagi yang harus kesel, bapaknya nggak bantu, jangan terjadi korek baik. Ditanya ini ada mau kok sahur pun nggak esokanya, marah. Akhirnya apa? Hilang pahala puasanya dong, ya kan? Mendidik kita untuk sabar dalam hal ini, ya kan? Jangan marah. Kenapa? Bapak dan Ibu, kalau 5 menit aja sebelum beduk maghrib kita nggak boleh makan, ya kan? Mana tahu ibu nggak sabar di beduk dia dok mana, ya kan? Apalagi pengurus BKN Jakarta yang sore di masjid, ya kan? Terus mulai tenang, ya kan? Duduk mana? Ada aturan main, kan gitu kan ya? Dan Bapak dan Ibu premium, makan dan minum. Jangan nggak sabar aku sung banget, ya kan? Di beduk dewe. Apalagi sekarang udah disetel di medsos, ada suara azan, ya kan? Kadang-kadang samping apa dia udah laparnya azan zuhur pun kayak azan maghrib. Itu yang pertama, paling tidak bahwa puasa mendidik kita menjadi orang yang sabar. Berapa banyak hari ini orang yang tidak bisa sabar, Bu, apalagi di kondisi sekarang ini, ya kan? Sesuai setelah pemilu banyak orang yang Bu, kalau aku, ya kan? Aku tak orang mulai-mulai ini aku dicekel pula, ya kan? Banyak orang yang kayak gituan, nggak sabaran. Malah banyak orang yang stres gara-gara gagal caleg. Stres apa stres, Pak? Stres ya? Banyak orang yang stres gara-gara gagal caleg. Apa enggak emosinya meledak-ledak?
ya kan? Nengok kita kayak nggak perlu, matanya abang ya kan? Maka lewat ibadah puasa mendidik kita atau dididik kita untuk sabar, sabar ya Mak, ya sabar ya Mbok, ya bangun jam 2 bengi masak sayur, gawe keluarga, ya kan? Masak sego, sabar ya Mbok, ya kan? Ibu mau tahu, ketika ibu mensuguhkan teh manis 1 gelas aja untuk bapak, pahalanya 10 Bu. Enak kan ibu cari pahala kan? Lah coba ibu suguhkan bapak teh manis segelas, satu ceret, udah berapa gelas tuh Bu? Ya kan? Segelas aja pahalanya 10. Lah kalau bapak ibu suguhkan kepada bapak 1 ceret 15 gelas, udah berapa pahalanya? 15 kali 10 150. Ibunya dapat pahala banyak, bapaknya nyungsep, kena diabetes, kata bapaknya, iya kan? Disuruh mobil, dan mobil pantai ke Pak, apa raja kok boleh pahala sing gede Pak, sing ngokeh, ya kan? Itu pas pahala 150 ibu, bapaknya nyungsep, jebret, ya kan? Oyong-oyong gini, ditabrak nyamuk aja, buntung gitu, jangan kan ditabrak beca. Nah maka ibu perlu sabar, ya kan? Bapak juga perlu sabar dimarahi ibu tiap saat. Dia tadi pihak, dia ada belum coba saya ini ada buka, masih dia ada tunggu semene, kata pulang lagi ya kan Pak ya? Kita ada dari Pak ya kan? Pihak lagi duit ini bersemene, ya. Tunggu minyak goreng aja nggak cukup, katanya. Paman gue ngomong tunggu daging, tunggu itu ibu ayam ya Pak ya? Jadi puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Yang kedua, paling tidak bahwa terdapat di dalam kita, puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Hari ini berapa banyak orang yang tidak jujur, apalagi negara kita yang lewat puasa ini mudah-mudahan para pengelola tadi jujur. Itulah harapan kita ya kan? Semua bermasalah, semua tersandra dengan kasus ini itu dan seterusnya, sehingga anak ingusan pun ibadah puasa ini juga terutama anak kita ini latih dia, ya latih untuk berpuasa. Maksudnya apa? Untuk mendidik mereka untuk menjadi yang jujur. Kenapa? Anak-anak kita ini bisa saja bohong. Kenapa? Begitu dia mandi sana ke BSD, ya kan? Di sungai sana, sungai apa namanya Pak? BSD sana tuh mandi, nyelam sungai, lumayan. Untuk modal sampai sore, ya kan? Pulang ke rumah, bos rumah, aneh mama jadi, oh aku paiman, padahal dia sudah anak mama jadi, ya kan? Ini mati kuat, 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 mas enggak, gue bilang gelas gue mau, ayolah dia. Ketika anak seperti ini dan kita, nah ini kan terus saja, ya kan? Maka penanaman pendidikan itu kan sejak dini, ya Pak ya? Maka ada pendidikan usia dini, ya kan? Penanaman pendidikan itu sejak dini, bahkan menurut konsepsi Islam sejak dalam bentuk kita si anak sudah dididik. Maka anak kita untuk berpuasa paling tidak mendidik dia untuk orang jujur. Kenapa?
Karena anak-anak ini cikal bakal masa depan bangsa, ya kan? Pengganti kita. Biarlah hari ini dia ribut, besok kan ribut lagi berapa kali. Nah, apalagi yang bisa kita tangkap dari pendidikan puasa ini? Apa dia? Paling tidak bahwa pendidikan puasa ini melatih kita, katakanlah, membuka kepekaan sosial kita, terutama orang-orang yang punya, ya kan? Dia terasa kali satu hari itu 12 menit 13 jam nggak makan, nggak minum, sakit loh, ya kan? Yang selama ini tidak dia rasakan, yang diderita oleh orang-orang yang di bawah kolong jembatan sana, yang diderita oleh orang-orang anak yatim piatu yang di pesantren sana. Dia makan seenaknya, ya kan? Hari ini makan di kafe A, besok di kafe O, ya kan? Besoknya lagi di kafe U. Kenapa? Orang kaya loh, ya kan? Orang ada pejabat ya gimana? Hari ini kita siapa yang kita makan? Besok siapa yang kita makan? Oh itu aja pikirannya, ya kan? Sementara anak yatim di sana, di bawah kolong jembatan sana, atau abang becak di sudut sana, mereka mengkais rezeki sulit banget, ya kan? Maka paling tidak bahwa puasa mendidik kita untuk peka terhadap sosialita, terhadap sosial yang sedang melanda negara kita ini sekarang, ya kan? Banyak negara warga negara kita ini yang terpuruk ekonominya, semuanya naik kecuali kelompok semedo toko pokok ini, ya kan? Semuanya naik. Ada informasi lagi, pajak mau naik lagi 12%, ya Pak? Apa nggak mau buat nabi gitu ya? Nah inilah kondisi. Tapi lewat ibadah puasa rupanya kita dididik untuk sabar dalam hati. Ya, tadi puasa yang baru kita mulai ini start awal, ya kan? Mudah-mudahan start awalnya baik, akan sampai finish yang baik. Itu kita harapkan, ya kan? Sebagai seorang yang mempunyai start awal yang baik, kita berharap kita menjadi juara. Final goalnya apa? Takwa, ya kan? Orang yang bertakwa itu punya visi jauh ke depan. Orang yang bertakwa itu visioner katanya. Tidak hanya hidup di dunia dia melihat, tapi dia hidup di akhirat sana melihat. Bahwa ketika saya berpuasa dengan baik, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ketika saya berpuasa dengan iman dan ihtisab, dengan ikhlas mencari ridho Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita terdahulu, ya kan? Nah, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 133, apa katanya? Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat u'iddat lil muttaqin. Bahwa bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita inilah calon-calon juara. Saya berharap dari mulai malam pertama sampai malam nanti yang terakhir, ya kan? Masjidnya gini aja ya Pak, atau yang gini aja terus saja. Masjidnya gini aja, jemaahnya belum tentu. Jemaahnya juga gini ya Bu. Ini syiar Islam, ya. Sudah banyak yang kita malah ada dengan surat edaran. Tadi ibu, bapak, walaupun jalannya terseok-seok karena asam urat, karena sakit bulan, datanglah ke masjid demi syiar Islam, ya kan? Siapa lagi yang mensyiarkan agama kita, pendidikan kita, ya kan? Dia jangan kalah. Datang kadang-kadang teteh, udah sedikit jam ini lagi, ya kan? Tadarus lagi main mik kali biarlah, ya kan? Ya semangat setahun sekali, ya kan?
Iya kan? Biar anak-anak kita itu bertadarus seperti ya Pak ya. Paling tidak mendidik mereka nantinya. Jangan lagi dilarang-larang, nggak kasihan kita dia kan. Ya kan? Kok kita aja yang digecek. Ya kan? Demikian barangkali Ibu ya. Terlalu lama nanti Ibu ada yang ngantuk-ngantuk, nggak bisa pulang nanti kesasar kayak saya tadi nggak dibimbing kesasar. Jalan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan puasa ini menjadi sarana pendidikan. Subhanal malikil ma'ruf